Ada banyak hal-hal yang sederhana, bila dilakukan dengan kreatif, saya kira bisa menjadikan Hari Valentine ini menjadi sesuatu yang menarik, ya, menjadi sesuatu yang membuat orang terkesan dengan Hari Valentine ini. Shalom dan salam sehat Bapak Ibu dan para sahabat Narwastu dimanapun saat ini kalian berada. Kembali podcast Narwastu menyapa Anda. Dan kali ini di podcast ke-197 kembali kami akan mewawancarai pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu, yaitu Bang Jondro Imunte Esos, yang merupakan lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau ISIP Jakarta. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 14 Februari 2025, generasi muda di dunia biasa merayakan Valentine. Dan kita perlu juga simak pendapat dari pemimpin umum dan pemimpin redaksi majalah Narwastu tentang Hari Valentine ini. Mari kita sapa beliau. Shalom Bang Jondro, apa kabar? Salam sehat, baik, Rupal ya. Salam sehat juga untuk para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, kiranya selalu diberkati Tuhan dan penuh sukacita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, Bang. Sebentar lagi kan tanggal 14 Februari ada di mana yang namanya dirayakan oleh generasi muda biasanya Hari Valentine. Nah, Valentine Day. Ya. Valentine Day, hari kasih sayang. Betul. Nah, kalau gimana sih pendapat Abang tentang Hari Valentine? Sementara Hari Valentine ini masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat kita nih, Bang. Dan menurut saya juga sebenarnya ini cukup baik untuk dirayakan. Silakan, Bang. Iya. Kalau kita bicara tentang Valentine Day ini atau hari kasih sayang yang jatuh pada 14 Februari setiap tahun ya, ini memang sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra di sebagian masyarakat kita ya. Karena dianggap ini bukan produk masyarakat Indonesia, tapi produk luar atau produk dari Eropa. Jadi kalau kita lihat dari literatur yang selama ini ada, kita baca, ini kan ceritanya kenapa ada peringatan Hari Kasih Sayang ini, yang pernah saya baca di literatur, ini pada abad ketiga dulu, di cerita Romawi, ada seorang kaisar dulu namanya Claudius II, melarang perkawinan muda-mudi yang akan dinikahkan oleh seorang rohaniwan atau seorang pemuka agama namanya Santo Valentine. Ya, ini yang saya baca di berbagai sumber ya. Kemudian kaisar ini lebih menginginkan anak-anak muda ini menjadi prajurit untuk berperang daripada mereka menikah lebih cepat. Sementara anak-anak muda ini kan sudah saling mencintai, sudah saling mengasihi. Pemikiran Santo Valentine ini, mereka sebaiknya menikah. Nah, orang menikah itu kan artinya tujuannya ingin mencapai kebahagiaan, ya, ingin memiliki anak, membangun sebuah rumah tangga, supaya mereka bisa melanjutkan keturunan, tentu supaya mereka juga mendapat kebahagiaan yang mereka inginkan sebagai pasangan kekasih. Tapi ternyata diam-diam Santo Valentine ini kan menikahkan anak-anak muda ini yang saling mencintai, dan ini membuat Kaisar Claudius II murka. Ya, dan apa yang selanjutnya terjadi? Santo Valentine ini dibunuh, dihukum mati. Itu tepat pada 14 Februari pada saat itu. Kemudian saat ini kita lihat di berbagai kalangan anak muda yang diawali dulu di kalangan muda di negara-negara barat sana, Eropa, ada perayaan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day itu setiap 14 Februari. Dan yang membuat orang kadang-kadang membuat ini agak kontra dengan Hari Valentine ini atau Valentine Day ini, Rupal, sering memang dimanfaatkan kegiatan-kegiatan seperti ini, misalnya melakukan hal-hal yang tidak patut lah, karena ini dianggap hari kasih sayang. Bahkan pernah dulu saya baca sebuah berita, ada semacam pesta-pesta minuman-minuman keras, kemudian pergaulan bebas ketika merayakan Hari Valentine ini.
Tapi tentu itu kan dilakukan orang-orang yang barangkali kurang menghargai hari kasih sayang, ya. Jadi sebaiknya kalau kita lihat dari sisi positif, hari kasih sayang ini memang dirayakan dengan positif, dengan tujuan baik, menyampaikan kasih sayang kepada sesama tanpa melakukan hal-hal yang bisa melanggar ajaran agama. Jadi saya kira demikian rupa. Oke Bang, yang saya dengar nih Abang juga pernah nih diundang sebagai pembicara tentang Valentine Day oleh sebuah organisasi gereja nih Bang. Itu bagaimana Bang ceritanya Abang bisa diundang sebagai pembicara tuh Bang? Iya, berarti ini kalau ingat pengalaman itu ya, itu pengalaman berarti 19 tahun yang lalu Rupal. Itu tahun 2007 yang lalu saya pernah diundang oleh sebuah organisasi pemuda gereja di Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Harapan Indah Kota Bekasi, Jawa Barat. Waktu itu saya diundang oleh Gerakan Pemuda gereja tersebut untuk bicara tentang hari kasih sayang. Waktu itu hari kasih sayang mereka adakan cukup baik ya. Ya, diawali dengan ibadah dulu, kemudian oleh Ibu Pendeta menyampaikan bahwa kasih itu adalah ajaran Yesus, ya. Yesus mengajarkan kepada umatnya itu supaya mengasihi sesama, karena Yesus sendiri itu adalah figur yang selalu menularkan dan mengajarkan kasih kepada umat manusia. Bahkan di situ waktu itu disampaikan ketika Allah mengasihi manusia, Yesus sebagai anaknya yang tunggal pun sampai diutus ke dunia, lahir di kandang domba supaya bisa menyapa manusia, menyelamatkan manusia yang berdosa dengan kelahirannya di kota Bethlehem. Itu adalah kasih. Jadi kasih itu sebenarnya sudah dimulai dengan kelahiran Yesus. Kemudian implementasi atau praktik dari kasih itu ya, bagaimana diperhatikan Yesus. Yesus itu menyembuhkan orang-orang sakit, memberikan makan orang-orang lapar, kemudian membebaskan orang-orang yang kerasukan setan menjadi sehat kembali, kemudian mengajar orang-orang yang kurang berpengetahuan atau katakanlah kurang memahami ajaran Injil dengan ajaran-ajaran cinta kasih yang dari Yesus. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus itu adalah figur yang mengasihi umat manusia, makanya dia disebut sebagai juru selamat. Nah, terkait dengan itu, saya waktu itu berbicara selain ada seorang pendeta, ada juga orang tua yang mewakili jemaat. Saya waktu itu bicara dalam kapasitas sebagai pemimpin media. Waktu itu saya masih ingat saya menyampaikan begini, kalau menurut saya hari kasih sayang menarik atau perlu dirayakan, tapi kembali dirayakan tanpa menyalahi norma sosial, ya. Dirayakanlah dengan baik, ya, dengan tujuan baik. Bagaimana kita menularkan semangat kasih, bukan merayakan misalnya hari kasih sayang misalnya Rupal, dirayakan di sebuah kafe, kemudian ada pesta-pesta minuman keras atau katakanlah pergaulan yang tidak baik. Karena begini Rupal, saya pernah dulu baca artikel atau berita ya, katanya kalau orang yang anak-anak muda yang mulai pacaran, remaja-remaja, apakah itu SMA ya atau kuliah, katanya kalau pas pacaran atau hari Valentine itu mereka disitulah melakukan yang hal-hal yang tidak sepatutnya. Ini kan tidak baik, ini kan menyalahi ajaran Alkitab atau ajaran agama. Dan waktu itu saya katakan begini, saya menyampaikan ada 3 hal tentang kasih. Yang pertama, kasih kepada Tuhan. Bagaimana menyampaikan kasih kepada Tuhan? Artinya kita menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah kudus. Jadi dalam hidup ini pun kita harus berupaya melaksanakan ajaran dari Tuhan. Kemudian kasih kepada sesama. Bagaimana kasih kepada sesama? Ya, hal yang sederhana misalnya begini, ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, ya kita membantu dia, itu kasih. Kemudian kasih kepada lingkungan. Saya waktu itu menyampaikan gini, ketika kita mengasihi lingkungan kita tentu tidak bisa sembarang membuang sampah. Karena kita lihat beberapa waktu yang lalu ya, itu terjadi banjir, itu juga tidak lepas dari
ada bahaya banjir, ada sikap masyarakat yang sembarang membuang sampah, tidak menjaga lingkungan, ya, tali-tali air tidak dijaga dengan baik, sungai-sungai tidak dirawat, bahkan dijadikan jadi pembuangan sampah-sampah. Itu kan tidak menunjukkan cinta atau kasih kepada lingkungan. Jadi karena itu untuk hidup ini supaya harmoni, supaya indah, ya, ada kasih kepada Tuhan, kasih pada sesama, dan kasih kepada lingkungan. Itu yang saya sampaikan waktu itu. Dan waktu itu tanya jawab dengan kaum muda GPIB, ya, cukup baik. Ada juga yang bertanya, waktu itu membuat saya juga tertawa. Kenapa tertawa? Waktu itu ada yang menyampaikan begini, Bang, katanya begitu, kalau umpamanya buang air sembarang misalnya tidak di tempatnya atau di WC, apakah itu termasuk mengasihi lingkungan? Walaupun saya tertawa menyampaikan itu tidak mengasihi lingkungan. Misalnya begini, buang air besar sembarang misalnya di tempat-tempat yang tidak patut tempat buang air besar, ya itu kan menimbulkan bau. Dan itu juga membuat sekitar kita jadi tidak sehat kan. Coba misalnya lingkungan-lingkungan yang taman-taman tempat orang-orang untuk menikmati udara segar, atau kebun-kebun yang mestinya kita mampatkan untuk katakanlah untuk melihat kehijauan, tapi di situ orang buang-buang air besar gitu, kan tidak patut kan. Jadi marilah kita kasih lingkungan kita dengan baik. Jadi buang air besar pun di lingkungan yang hijau, yang indah, itu tidak mengasihi namanya, begitu rupa. Oke Bang, yang terakhir nih Bang, apa harapan Abang kepada generasi muda dalam merayakan Valentine Days ini Bang? Iya, kepada generasi muda tentu saya sampaikan, rayakanlah Valentine ini sebagaimana baiknya, tentu tidak menyalahi norma, ya, tidak menyalahi ajaran agama, ya, dengan misalnya memberikan, sekarang ini misalnya gini, ya, ada anak-anak muda yang memberikan coklat kepada temannya yang katakanlah yang dia taksir, memberikan coklat atau bunga. Itu saya kira hal-hal yang baik, yang positif, ya. Tidak lebih dari itu, ya. Melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya, itu mesti diperhatikan itu. Jadi seorang suami misalnya kepada istrinya memberikan bunga, memberikan hadiah spesial atau makan malam kejutan di hari Valentine, saya kira cukup baik untuk membuat kegembiraan di tengah keluarga kan. Atau misalnya anak memberikan kejutan yang menggembirakan kepada orang tuanya, misalnya dibeli coklat atau diberikan bunga sebagai ungkapan cinta atau hormat kepada orang tua, kan cukup baik itu. Jadi ada banyak hal-hal yang sederhana, bila dilakukan dengan kreatif, saya kira bisa menjadikan hari Valentine ini menjadi sesuatu yang menarik, ya, menjadi sesuatu yang membuat orang terkesan dengan hari Valentine ini. Walaupun saya tahu kalau di kalender Indonesia, ya, tanggal 14 Januari kan belum ditetapkan sebagai hari kasih sayang, ya. Ya. Tapi menurut saya ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang positif. Saya kira bisa diperhatikan juga dari hari Valentine atau hari kasih sayang ini. Saya kira demikian, Rupal. Oke Bang, terima kasih Bang atas perbincangan kita tentang Valentine Days ini Bang. Oke, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan kami dengan Bang Jondro Imunte tentang Valentine's Day. Terima kasih para sahabat Narwastu, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen juga video-video kami. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan memberkati Indonesia.